Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhairunisa. Perkenalkan, nama saya Nona Bibi Sepila. Perkenalkan, nama saya Damayanti. Kami dari kelompok 2. Kami akan mencoba menjelaskan materi mengenai skala pengukuran data dan tabel distribusi frekuensi. Tahukah kalian tentang skala dan pengukuran? Skala bisa diartikan suatu titik atau garis yang berderet dan mempunyai jarak yang sama, dan dapat digunakan dalam mengukur tingkat tertentu. Sedangkan pengukuran artinya suatu proses yang bersifat deduktif, di mana seorang peneliti awalnya bersifat konstruk, ide maupun konsep, kemudian mampu menyusun alat ukur dengan mengamati secara empiris. Proses pengukuran terbagi menjadi dua. Yang pertama, konseptualisasi. Yang kedua, operasionalisasi. Konseptualisasi merupakan suatu proses sebagai pemilihan konsep yang memberikan definisi secara teoritis. Definisi yang baik memang harus memiliki makna yang jelas dan khusus. Sedangkan operasionalisasi ini dapat dilakukan karena sebuah teori, di mana menjadi salah satu sumber untuk menyusun hipotesis yang notabene bersifat abstrak dari rangkaian asumsi dan sebab akibat. Lalu, apa itu skala pengukuran? Skala pengukuran adalah suatu aturan yang digunakan dalam mengkuantifikasi jenis data dalam suatu pengamatan variabel. Ini menjadi penting karena perbedaan jenis data berpengaruh dalam memilih uji dan alat dalam statistik. Jenis-jenis skala. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal adalah memungkinkan untuk peneliti dapat menetapkan subjek dari berbagai kategori atau kelompok tertentu. Dalam hal ini, skala nominal biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan suatu hal tetapi tidak memiliki arti, seperti profesi, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Skala pengukuran ini adalah skala pengukuran yang paling rendah. Variabel berskala nominal adalah variabel kualitatif yang kategorinya tidak memiliki urutan implisit. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal adalah suatu pengukuran yang tidak hanya mengkategorikan variabel dengan menunjukkan perbedaan antara berbagai kategori, tetapi harus mengurutkan ke beberapa cara. Skala ordinal ini mampu memberikan informasi mengenai jumlah yang relatif, karakteristik berbeda, baik dimiliki oleh objek maupun individu tertentu. Skala ordinal pada umumnya banyak menggunakan skala Likert. Skala Likert sendiri adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap tertentu, baik pendapat maupun persepsi seseorang maupun kelompok dalam fenomena sosial untuk penelitian. Sebagai contoh adalah pada sebuah penelitian mengenai tingkat kepuasan kepemilikan mobil merek ABCD. Peneliti memberikan pernyataan sebagai berikut. Saya merasa puas dengan fasilitas mobil ini. Pilihan jawabannya ada 4, yaitu bisa sangat puas, bisa puas saja, tidak puas, atau bahkan sangat tidak puas. Yang ketiga, skala interval. Skala interval merupakan skala yang mempunyai karakteristik yang sama, yang dimiliki oleh skala nominal dan skala ordinal, dengan tambahan di mana dengan interval yang tetap akan memungkinkan untuk melakukan operasi aritmatika tertentu terhadap data yang dikumpulkan dari responden tersebut. Dalam hal ini, skala interval dapat menentukan suatu perbedaan, urutan maupun suatu kesamaan besaran perbedaan dalam variabel tertentu. Sebagai contoh dalam skala interval yaitu pada suhu udara. Artinya, apabila suhu udaranya adalah tinggi, yaitu 30 derajat Celcius, tetapi hari sebelumnya hanya 24 derajat Celcius, maka bisa dinyatakan bahwa hari ini lebih panas daripada hari sebelumnya. Dapat juga mengatakan bahwa hari ini lebih panas 6 derajat Celcius daripada hari sebelumnya.
Yang keempat, skala rasio. Skala rasio adalah suatu skala pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, dan mempunyai jarak tertentu serta dapat dibandingkan. Skala rasio memiliki nilai 0 yang bermakna. Dalam hal ini, karena skala rasio memiliki nilai 0 yang bisa menyatakan bahwa tidak adanya suatu jumlah yang bisa diamati dalam suatu variabel. Adanya titik nol mutlak memungkinkan peneliti melakukan perbandingan antara kategori dalam variabel yang akan diteliti. Sebagai contoh adalah jika ingin membandingkan berat badan manusia, misalnya 50 kg dengan satunya adalah 35 kg. Artinya, berat badan manusia pertama lebih berat 15 kg dari yang kedua. Contoh kasus lain adalah angka kelahiran manusia menurut usia, dan angka melek huruf, dan sebagainya. Ringkasan skala pengukuran dan operasi matematika yang diizinkan. Yang pertama, skala nominal. Definisinya, data kategori, levelnya mutuality eksklusif, operasi aritmetiknya sama dengan, tidak sama dengan, menghitung, contohnya, jenis kelamin, warna kulit, tipe penggunaan lahan, ada atau tidak jalan ke kota. Kedua, skala ordinal. Definisinya, data yang hanya bisa diurutkan dari kecil ke besar atau sebaliknya. Levelnya, mutuality eksklusif dan urutannya pasti. Operasi aritmetiknya sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari. Contohnya, status sosial ekonomi keluarga, peringkat kelas, pangkat atau jabatan atau golongan. Ketiga, skala interval. Definisinya, selain mencangkup karakteristik nominal dan ordinal, juga sudah bisa dilakukan operasi penjumlahan karena jarak antara datanya sudah jelas, tidak mempunyai nilai 0 mutlak. Levelnya, mutuality eksklusif, urutannya pasti, jarak antara kode sama. Operasi aritmetiknya sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, plus, minus. Contohnya, suhu dalam derajat Celcius dan Fahrenheit, IQ tingkat kecerdasan. Keempat, skala rasio. Definisinya, mencangkup karakteristik interval dan mempunyai nilai 0 mutlak. Levelnya, mutuality eksklusif, urutannya pasti, jarak antar kode sama, terdapat nilai 0 mutlak. Operasi aritmetiknya sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, plus, minus, perkalian, dan pembagian. Contohnya, suhu dalam Kelvin, waktu, panjang, berat, tinggi. Dari penjabaran tadi, maka hubungan antara skala pengukuran terhadap jenis data yaitu kuantitatif dan kualitatif adalah skala nominal dan skala ordinal termasuk jenis data kualitatif, sedangkan skala interval dan skala rasio merupakan jenis data kuantitatif. Adapun bentuk dari flowchart yang digunakan untuk menentukan skala pengukuran variabel bisa digambarkan seperti berikut ini. Dari bagan alur flowchart tersebut, apakah data bisa diurutkan? Jika tidak, maka akan menggunakan skala pengukuran nominal. Jika iya, apakah jarak antara data sama? Jika tidak, data tersebut akan menggunakan skala pengukuran ordinal. Jika iya, apakah terdapat nilai 0 mutlak? Jika tidak, maka data tersebut akan menggunakan skala pengukuran interval. Jika iya, data tersebut akan menggunakan skala pengukuran rasio. Lalu selanjutnya merupakan contoh penerapan dari skala pengukuran. Beberapa macam skala pengukuran untuk alat instrumen dalam angket atau kuesioner melalui pendekatan. Yang pertama, skala Likert. Skala Likert merupakan skala penelitian yang dipakai untuk mengukur sikap dan pendapat. Skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden menunjukkan tingkat
persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Yang kedua, skala Goodman. Skala Goodman adalah skala ordinal unidimensional untuk menilai atribut yang ada yang bisa dipakai untuk mengulangi pengamatan asli yang dilakukan. Yang ketiga ada skala Truston. Skala Truston adalah skala unidimensi yang digunakan untuk mengukur dan mengkuantifikasi opini serta sikap masyarakat dalam suatu survei. Dalam perancangan survei, format pertanyaan setuju tidak setuju biasanya digunakan. Yang terakhir ada skala sematik diferensial. Merupakan salah satu skala faktor yang akan dikembangkan untuk menganalisis dua permasalahan. Di antaranya adalah pengukuran populasi dan multidimensional serta pengukuran dimensi yang belum diketahui. Selanjutnya adalah distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan penggunaan cara tertentu untuk mengelompokkan data hasil pengukuran atau perhitungan data mentah menjadi kelas-kelas. Dalam distribusi frekuensi yang merupakan bentuk salah satu penyajian data sehingga data menjadi lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami, dan menjadi lebih ringkas. Distribusi frekuensi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi berkelompok. Di sini di tabel 5.2 terdapat tabel distribusi frekuensi tunggal horizontal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok vertikal. Kelas ke-1 nilai 4 sampai dengan 14 itu frekuensinya 3. Kelas kedua nilainya 15 sampai 25, frekuensinya 1, dan seterusnya. Batas bawah. Untuk batas kelas bawah ke-1 itu 4, untuk batas bawah kelas kedua yaitu 15, dan seterusnya. Batas atas. Untuk batas atas kelas ke-1 itu 14, batas atas kelas kedua itu 25. Berarti batas atas kelas ke-3 itu adalah 36 dan seterusnya. Untuk mencari tepi atas kelas adalah batas atas plus 0,5. Nilai tepat kecil pada kategori dari semua kelas tabel di atas adalah satuan, maka diperoleh tepi bawah kelas 1 itu 4 dikurang 0,5, sedangkan 3,5. Tepi bawah kelas kedua 15 dikurang 0,5, hasilnya 14,5 dan seterusnya. Tepi atas kelas ke-1 itu 14 ditambah 0,5, hasilnya 14,5. Tepi atas kelas kedua itu 25 ditambah 0,5 sama dengan 25,5. Panjang kelas. Tepi bawah kelas N plus 1 dikurang tepi bawah kelas N, atau tepi atas kelas N plus 1 dikurang tepi bawah kelas N, atau batas bawah kelas N plus 1 dikurang tepi bawah kelas N, atau batas atas kelas N plus 1 dikurang tepi bawah kelas N. Panjang kelas itu 25 dikurang 14 sama dengan 11. Nilai tengah 0,5 dikali batas atas plus batas bawah. Nilai tengah kelas ke-1 itu 0,5 dikali dalam kurung 14 plus 4 sama dengan 9. Nilai tengah kelas kedua 0,5 dikali 25 plus 15 dalam kurung sama dengan 20. Cara membuat tabel distribusi tunggal. Dalam membuat tabel distribusi frekuensi yang tunggal sangatlah mudah. Anda hanya melakukan pendataan kategori dan menghitung frekuensinya, serta menyajikannya ke bentuk tabel. Ada beberapa langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi tunggal adalah sebagai berikut. A. Lakukan pendataan kategori dapat dimulai dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Masukkan ke dalam tabel setiap kategori dengan kelas yang berbeda. B. Hitunglah frekuensi setiap kategori. Di sini terdapat contoh data mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Dan di sini datanya masih acak, tentu kita harus menyusunnya. Yang paling kecil itu ada angka 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Tentu kita lihat frekuensinya ada berapa dan dijumlah itu hasilnya 35. Adapun langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok yang A,
menentukan nilai maksimum dan minimum dari data yang ada. B. Menentukan jangkauan data dengan J, sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. C. Menentukan jumlah kelas, yaitu dengan menggunakan bantuan rumus Targes dan lakukan pembulatan ke atas untuk jumlah kelas. Adapun rumusnya adalah K sama dengan 1 plus 3,3 log N. D. Menentukan panjang kelas atau interval. Untuk menentukan panjang kelas atau interval yaitu dengan membagi antara jangkauan J dengan kelas K, sehingga rumusnya adalah sebagai berikut. P sama dengan J per K. Berikut ada contoh data seperti yang di atas. Langkah-langkahnya adalah 1. Menentukan nilai maksimum dan minimum. Sehingga dari data tersebut di atas maka diperoleh nilai maksimum sama dengan 80, nilai minimumnya 20. Oke, sudah dapat? Langkah kedua, kemudian menentukan jangkauan data dengan rumus jangkauan data J sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum, yaitu 80 dikurang 20 sama dengan 60. Langkah ketiga, selanjutnya adalah menentukan jumlah kelas dengan rumus jumlah kelasnya K. 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log 35 sesuai dengan jumlah datanya, jumlah frekuensi. 1 ditambah 3,3, 1,544. 1 ditambah 5,095 sama dengan 6,095. Dibulatkan ke atas dalam nilai tempat satuan menjadi 7. Langkah keempat, terakhir adalah menentukan panjang kelas dengan rumus. Panjang kelas interval rumusnya P sama dengan J per K. Berarti 60 per 7 sama dengan 8,57. Dibulatkan ke atas dalam nilai tempat terkecil dapat menjadi 9. Sehingga tabel yang dapat terbentuk sebagai berikut. Nilai 20-28 itu 10, 29-37 itu 7 frekuensinya, 38-46 itu 5, 47-55 itu 3, 56-64 itu 3, 65-73 sama dengan 4, 74 sampai dengan 82 memiliki frekuensi 3 dan jumlah sebanyak 35. Perlu diperhatikan bahwa beberapa yang harus diingat selain langkah-langkah di atas itu dijabarkan sebagai berikut. 1. Untuk mempermudah batas bawah kelas ke-1 adalah nilai minimum. Kedua, buatlah batas bawah hingga 7 kelas dengan menambahkan panjang kelas dengan batas bawah kelas sebelumnya. 3. Kemudian, buatlah batas atas kelas ke-1 dengan mengurangi batas bawah kelas kedua dengan nilai tempat kecil data sebesar 1 poin. 4. Buatlah batas atas hingga 7 kelas dengan menambahkan dengan panjang kelas dengan batas atas kelas sebelumnya. Dan pastikan data dari nilai minimum hingga nilai maksimum terkomodir. Cukup sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.